Selamat sore buat kita semua. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan sedikit dari intisari materi mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum kami memaparkan sedikit intisari dari mata kuliah perilaku organisasi tersebut, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun nama-nama kelompok dari kelompok 3 yaitu 1. Lena Dosmauli Tumanggar, yaitu saya sendiri. 2. Santauli Pakpahan. Yang 3. Sihar Poltak Sihar Nenggolan. Yang 4. Nigora Simanjuntak. Dan yang 5. Lam Toko Beruntung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan intisari dari materi mata kuliah perilaku organisasi. Bagian yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian yang kedua yaitu ruang lingkup teori organisasi. Teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang mekanisme kinerja dua orang atau lebih secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun ruang lingkup teori organisasi terdiri dari 5. Yang pertama, teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini berkembang dalam 3 aliran. Yang pertama, teori biokrasi. Yang kedua, teori administrasi. Yang ketiga, teori manajemen ilmiah. Yang ketiga, teori organisasi modern. Teori organisasi modern ini mengemukakan organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan dirinya terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Dan yang kelima, teori organisasi sistem terbuka. Teori ini merupakan suatu aspek analisis organisasi yang berusaha untuk menemukan kaidah umum yang berlaku universal. Nah, bagian yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Adapun perilaku organisasi yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku individu maupun kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja kita sendiri. Baiklah, demikian penjelasan dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Shalom, perkenalkan nama saya Santauli Pakpahan dari Prodi MPK semester 3. Kami di sini membuat video untuk pemenuhan tugas MIT mata kuliah perilaku organisasi. Saya akan menjelaskan tentang keragaman organisasi. Keragaman adalah suatu kondisi yang terjadi di masyarakat, seperti yang kita amati di Indonesia ini, bahwa keragaman itu terdiri dari beberapa perbedaan, yakni suku, ras, agama, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang keragaman organisasi. Keragaman organisasi ialah suatu perbedaan ataupun keragaman yang terjadi di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, dalam keragaman organisasi,
dapat menyelesaikan suatu pandangan, kemampuan, maupun segala hal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sebuah organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari keragaman organisasi ini untuk mencapai tujuan organisasi seefektif dan seefisien mungkin. Aspek-aspek yang terlibat dalam keragaman organisasi ini terdiri dari usia, jenis kelamin, latar belakang personal, status perkawinan, pendidikan, dan jenis dan gaya hidup. Aspek-aspek dari keragaman organisasi terdiri dari usia, pengalaman kerja, latar belakang personal, pendidikan, status perkawinan, dan juga gaya hidup. Nah, di dalam sebuah organisasi tentunya ada pembagian atau keragaman tim dalam pekerja, yakni tim manajemen puncak, tim pemasaran, tim pelayanan konsumen, maupun tim proyek. Materi selanjutnya yaitu tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap yaitu respon yang konsisten, baik mendukung atau tidak mendukungnya terhadap objek yang sudah teramati. Nah, sikap ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu job satisfaction, yaitu sikap ini mempengaruhi terhadap kepuasan pekerjaannya. Yang kedua, job involvement. Sikap ini mempengaruhi partisipasi aktif terhadap pekerjaan. Yang ketiga, organization commitment. Sikap ini melibatkan diri terhadap organisasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sebuah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong terhadap sebuah pekerjaan terhadap sesuai dengan kondisi yang dimilikinya, seperti kondisi sosial, kondisi fisik, kondisi psikologis, maupun gaji. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu kesempatan untuk maju, fasilitas, komunikasi, gaji, manajemen kerja, dan kelayakan pekerjaan. Nah, kompetensi untuk meningkatkan bagaimana kepuasan pekerjaan seseorang itu terlihat dari motivasi seseorang, keterlibatan seseorang dalam organisasi, aktif dan terlibat sebagai anggota organisasi yang baik, dan juga prestasi kerja. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paul Taksiar Nenggolan, NIM 1901 04 026, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu emosi dan suasana hati. Di mana emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering sekali muncul tanpa rangsangan inseksual. Ciri-ciri emosi: 1. Disebabkan oleh kejadian spesifik. 2. Durasinya sangat cepat. 3. Banyak ragam. 4. Disertai oleh ekspresi wajah. 5. Berorientasi tindakan. Ciri-ciri suasana hati: 1. Penyebabnya umum dan tidak jelas. 2. Durasi lebih lama. 3. Terdiri dari afek-afek positif dan negatif. 4. Tidak diekspresikan pada wajah. 5. Bersifat kognitif. Ragam emosi yaitu rasa marah, takut, sedih, bangga, benci, terkejut,
kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, frustasi, dan antusias. Afek-afek suasana hati. Afek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik. Aspek positif tinggi terdiri dari ketertarikan, keyakinan diri, keceriaan. Aspek positif rendah meliputi yaitu kebosanan, kelambanan, dan keletihan. Afek negatif. Afek negatif merupakan sebuah emosi atau dimensi dari suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi negatif. Afek negatif tinggi yaitu kegugupan, stres, kecemasan. Afek negatif rendah meliputi relaksasi, ketenangan, dan kendali diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati yaitu kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya. Salam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lamtoko Brutu dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Sebelum kita mengetahui teori motivasi, terlebih dahulu kita mengerti apa itu motivasi. Motivasi adalah kekuatan atau dorongan yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini mengungkapkan 5 kebutuhan manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar, yaitu berupa kebutuhan fisik pada individu maupun manusia. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan rasa aman bagi individu di dalam suatu lingkungan yang sehat. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Nah, tentunya setiap manusia memerlukan kasih sayang dari orang lain maupun kasih sayang dari orang tua dan sanak saudara dan juga semua orang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan mendapatkan pengakuan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain terhadap diri individu. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini biasanya berupa kebutuhan untuk memenuhi ambisi pribadi